Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Gus Umar. Para sahabat Gus Umar dimanapun kalian berada, semoga Allah menjaga diri kalian semua. Ada suatu pesan atau nasihat daripada Sayyidil Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan yang dikenal dengan Abah Lutfi, yang Masya Allah beliau termasuk adalah wali min auliyaillah, salah satu daripada walinya Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau berpesan atau menasihati kita jikalau kita ingin menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, pesannya beliau cukup dengan dua ini. Dengan kita taat atau menghormati orang tua, dan kita taat juga kepada guru. Tapi di sini saya menambahi bahwasanya itu pesan dan nasihat dari beliau, dan nasihat dari saya ada tiga. Yang pertama, taat kepada orang tua. Yang kedua, taat kepada guru. Yang ketiga, mencintai para habaib, mencintai durian Nabi apabila kita ingin menjadi walinya Allah. Karena mengapa? Karena tidak gampang menjadi wali, dan tidak mungkin orang itu menjadi wali apabila membenci cucu atau cicit dari baginda, yang mana Rasulullah itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nurnya diciptakan sebelum semuanya isi dunia maupun di langit diciptakan oleh Allah. Makanya tidak bakalan mungkin apabila kita membenci Nabi dan membenci duriyah Nabi, tapi kita ingin menjadi wali, tidak mungkin. Jadi niatkan yang pertama bahwasanya taat kepada orang tua karena kita mencintai Allah, dan taat kepada guru karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, dan mencintai duriyah Nabi dengan niat bahwasanya kita ingin mendapatkan syafaatnya baginda Nabi dan ingin bertemu dengan baginda Nabi. Karena tidak mungkin seorang wali dikatakan seorang wali punya banyak karomah, biar dia berkaromahnya tuh sampai bisa terbang, bisa jalan di atas air, tapi di dalam diri dia atau di dalam hati dia membenci salah satu daripada duriyah Nabi. Tidak mungkin. Dan tidak bakalan mungkin dia menjadi wali karena di hati dia membenci duriyah Nabi. Maka di sini saya mengingatkan kepada kalian, apabila kalian tidak senang atau kontra atau tidak setuju dengan pendapat habaib, jangan pernah mencela, jangan pernah mencaci maki habaib, jangan. Cukup diam dan doain semoga Habib ini dapat hidayah, dan semoga Habib ini bisa berubah dan bisa meneruskan lisan kakeknya Nabi besar Muhammad SAW. Maka jangan pernah salah sangka atau suuzon dengan habaib. Mau habaib itu pintar, habaib itu ganteng, habaib itu jelek, atau dari fisiknya atau dari wataknya, itu jangan pernah. Walaupun tidak senang, tapi tidak senang gara-gara sifat atau perbedaan pendapat. Tidak semuanya habaib itu sama, enggak. Tapi beda sifatnya. Sama dengan yang lain, dengan orang-orang biasa. Karena mengapa? Karena ada habaib yang mana habaib itu ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang keras, ada yang tegas. Ada. Seperti saudara saya atau kakak senior saya di Dalwa. Saya pernah mondok di Dalwa dan saya juga tetap jadi santri Dalwa. Saya punya kakak senior yang mana seperti Sayyidil Habib Bahar, Habib Hanif. Habib Hanif dan Habib Bahar tidak bisa disamakan dengan Habib Lutfi. Beliau emang tegas, beliau dalam kemungkaran tegas, dan bisa juga orang yang lembut itu bisa tegas
dengan mana apabila melihat kemungkaran, seperti Habib Lutfi bisa marah ketika beliau melihat kemungkaran. Begitu pula dengan habaib-habaib, pasti beliau bakalan marah apabila melihat kemungkaran. Seperti guru saya, Guru Mulia Al-Habib Segaf, itu beliau sangat lembut, sangat lembut, dan selalu beliau mengatakan kepada santri-santrinya, kepada anak-anaknya, selalu bersihkanlah hati kalian. Anggaplah diri kalian orang yang paling hina di atas muka buminya Allah. Selalu mengajarkan kepada kami, santri-santrinya, anak-anaknya beliau, selalu mengatakan seperti itu. Dan banyak, alhamdulillah, Dalwa bisa maju itu gara-gara guru-gurunya atau walid atau anaknya Abuya Hasan, itu beliau itu mengajarkan tidak cuman pelajaran atau fisiknya aja, tapi beliau mengajarkan dohir wa batin. Tidak dohirnya aja, tapi batinnya beliau mengajarkan kepada kita untuk tawadhu, untuk rendah diri, untuk berakhlakul karimah, untuk sopan dengan yang lebih tua, sayang dengan yang lebih muda, dan mau silaturahmi, jangan kayak menjaga perasaan kepada semua makhluknya Allah, menjaga perasaan dengan muslim atau yang non muslim. Tapi beliau itu tetap selalu mengajarkan kepada kita untuk sopan dan berakhlakul karimah, itu yang lebih penting. Beliau tidak banyak berkata-kata, melainkan perkataan beliau selalu ujung-ujung akhlak. Belajar akhlak, sopan. Jangan pernah merendahkan orang. Selalulah merendah dimanapun kalian berada. Anggapan diri kalian itu, diri kita sendiri itu adalah orang yang paling hina di atas muka bumi. Selalulah menganggap diri kalian itu seperti nilai 0, selalu kosong. Walaupun kalian banyak melakukan kebaikan, tapi menganggaplah diri kalian itu seperti nilai 0. Maka kalian tuh akan merasakan kekurangan, kurang kebaikan, kurang, maka akan ditambah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya mengingatkan kepada kalian, apabila kalian beringin atau berangan-angan ingin bisa bermimpi Nabi, ingin bisa bertemu Nabi, ya Allah wa manaman, maka jangan pernah, nomor satu yang paling penting, jangan pernah membenci atau di hati kalian tidak senang atau mengadu domba Habib ini dengan Habib itu. Jangan pernah. Selalulah mengikuti atau mendekatkan diri kepada Habib, karena habaib itu adalah pengaman untuk dunia. Karena tidak ada Habib, maka dunia ini bakalan hancur. Diibaratkan Habib itu adalah seperti Al-Quran yang udah rapuh, Al-Quran yang udah banyak sobek-sobekan, dibuang dosa, tidak dibuang, kita yang maksudnya kita yang mengindahkan lagi, seperti dibaguskan lagi Al-Qurannya, itulah seorang Habib. Makanya jangan pernah kita itu suuzon dengan Habib ini dan Habib ini tegas, Habib ini, Habib itu. Maupun Habib itu bahasa kasarnya kayak Habib itu mantan bajingan atau apa, atau Habib ini halim, Habib ini, jangan dibedain. Karena ada pepatah Arab mengatakan bahwa Habib itu sigaruhu syaitan wa kibaruhu sultan. Emang masa mudanya, masa kecilnya beliau itu emang kayak ini, kayak itu. Tapi ketika beliau udah tua, udah dewasa, udah jadi habaib sesungguhnya, maka beliau akan menjadi sultan, menjadi orang yang paling bersih hatinya. Karena
beliau selalu ingin, dan di hati beliau pasti ada yang namanya takut. Takut tidak diakui oleh kakeknya, takut tidak bisa bermimpi kakeknya, pasti. Karena jangan pernah menghina seorang Habib, maupun Habib itu gimana bentuknya, jangan pernah. Apalagi kita sebagai orang awam, mau sebodoh-bodohnya Habib, Habib itu sebodoh-bodohnya sepintar-pintarnya kita. Habib paling bodoh itu sepintar-pintarnya orang biasa. Sepintar-pintarnya Habib itu lebih daripada sepintar sealim-alimnya kita. Jadi di sini saya mengingatkan kepada kalian untuk selalu mencintai Habib, selalu mengharapkan atau menghormati Habib, mencintai Habib, karena dengan niat ingin bisa dicintai oleh dan disayangi oleh baginda Nabi besar Muhammad. Dengan niat kita di surga semoga bisa bertemu dengan Rasulullah, bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi. Kita tidak bisa cuman mengikuti dengan amal kita, cuman berharap dengan amal ibadah kita, tidak mungkin, karena tidak seberapa. Tapi kalau kita dengan menghormati habaib, dengan mencintai habaib, mau itu Habib besar, dewasa, tua maupun kecil, tetap kita sayang, maka disitulah bakalan turun rahmat dan kasih sayangnya Rasulullah kepada kita. Maka di sini saya berharap kepada antum-antum semua, teman-teman, sahabat-sahabat Umar, semoga kalian selalu diberi kecintaan dan terus diberi kemuliaan, derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan habaib. Maka di sini saya mengingatkan kepada kalian untuk selalu mencintai habaib manapun dan kapanpun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.